Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kacang Deso. Dan kali ini saya itu akan membagikan sebuah trik cara untuk mencatat keuangan toko sembako. Agar apa? Agar kita itu tidak bangkrut ketika menjalani usaha toko sembako ini. Dan di sini ada banyak versi ya di bagian pencatatan keuangan. Kenapa kok saya bilang banyak versi? Karena setiap orang itu memiliki cara tersendiri untuk mencari keuangan. Dan yang saya ketahui itu ada 3 macam, kalau nggak salah. Ada 3 macam versi mengenai pencatatan keuangan. Dan 2 versi ini dari orang lain, ya. Dan satu ini adalah dari Kacang Deso. Dan dari Kacang Deso itu lebih mudah dan simple dan lebih gampang dipahami. Mau tahu apa saja trik pencatatan keuangan ini? Simak videonya sampai habis dan jangan lupa dukung channel ini agar saya lebih semangat lagi membuat video tentang toko sembako. Oke, langsung saja saya akan membahas mengenai pencatatan keuangan toko sembako. Dan di sini ada 3 versi mengenai pencatatan keuangan, ya. Dan yang pertama itu ada yang menggunakan persenan. Yang kedua itu ada juga yang mencatat barang yang laku. Sedangkan yang ketiga adalah versi Kacang Deso. Dan ini rahasia dan saya akan bahas terakhir ya. Dan ini lebih gampang dan mudah dipahami dan mudah dijalani oleh siapapun. Jadi saya katakan bahwa pencatatan keuangan ini sangat penting bagi kita yang menjalani toko sembako. Kalau kita itu tidak paham betul mengenai pencatatan keuangan toko sembako, otomatis toko sembako kita itu akan mengalami kebangkrutan. Jadi pahami pencatatan keuangan ini agar kalian itu paham dan toko sembako kalian itu lebih berkembang dan juga barangnya tambah banyak dan lebih lebih lengkap dari sebelumnya. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai versi pencatatan toko sembako. Di sini ada 3 yang saya ketahui, yaitu ada yang persenan, ada yang melakukan pencatatan keuangan melalui lakunya barang, dan yang terakhir itu adalah versi Kacang Deso. Ya, contoh ya, sekilas contoh. Ini sekilas contoh. Dan saya itu tidak tahu betul mengenai persenan ini. Ini cuma sekedar contoh yang saya ketahui. Jadi kayak gini contohnya. Jadi kalau pendapatan toko kita itu 1 juta, kita itu memotong persenan barang yang kita laku. Itu berapa? Dan jumlahnya itu adalah laba kita. Contoh nih. Ini contoh. Kita itu rokok kita ngambil 10%. Minuman kita ngambil 6%. Dan tepung kita itu mengambil 5%. Ini sekedar contoh. Nah, ketika kita dijumlah, ini semuanya menjadi 21%. Nah, setelah itu, pendapatan sehari toko kita itu adalah 1 juta. Jadi, 1 juta ini kita potong 21%. Barang yang sudah laku. Barang yang sudah laku 21%. Kita potong ini, lalu jumlahnya ada 210.000. Dan ini adalah simpanan toko kita atau untung dari toko kita. Ini kalau versi persenan. Terus yang kedua itu adalah pencatatan keuangan versi lakunya barang. Dan ini bedanya antara nomor 1, kita itu mencatat per barang yang laku. Contoh pembeli 1, yaitu beli barang apa saja dan jumlahnya berapa. Umpamanya jumlahnya 50.000. Pembeli 1 jumlah pembeliannya 50.000, kita catat nih 50.000. Ada lagi pembeli kedua, dia itu belanjanya 25.000. Nah, kita catat nih 25.000. Nah, terus ke bawah. Nah, nanti hasilnya itu kita jumlah. Ini kita jumlah ke bawah, ternyata 1 juta. Dari semua pembelanjaan orang-orang yang belanja ke toko kita itu kita jumlah.
jumlahnya adalah 1 juta. Nah, baru setelah itu kita masukkan ke simpanan. Jadi di sini ada 2 buku ya, antara pembelian atau lakunya barang, dan yang kedua itu adalah pencatatan untuk laba kita atau laporan per bulan lah, intinya seperti itu. Ini sekedar contoh ya, dan saya itu tidak tahu betul mengenai pencatatan ini, saya itu tahu sekilas saja. Jadi ini kalau menurut saya ini sangat rumit. Nah, jadi kita lanjutkan. Yang pertama itu adalah kita itu mencatat pembelian konsumen kita per harinya ya, kita jumlah ketika tutup toko kita, itu jumlah pembelian konsumen itu berapa saja, kita jumlah ketika toko kita itu tutup. Dan yang terakhir kita itu masukkan ke dalam pembukuan bulanan kita. Semuanya sehari kita dapat 1 juta, lalu kita masukkan ke sini 1 juta. Dan soal keuntungan sama juga, yaitu menggunakan persenan juga, sama yang nomor 2, sama seperti yang nomor 1, kita itu juga persenan, cuman pembukaannya itu ada 2 macam ya. Kita itu mencatat pembelian konsumen kita, lalu kita jumlah ketika tutup toko kita, itu kita jumlah, dan lalu ini kita masukkan kepada pembukaan bulanan kita, dan setelah itu baru kita potong persenan. Nah, disitulah keuntungan toko kita. Ini versi nomor 2, jadi ribet. Nomor 1 lumayan ribet, nomor 2 ini sangat ribet ya, sangat ribet. Jadi pencatatan ini, keuangan ini sangat ribet kalau menurut saya. Dan yang terakhir itu adalah nomor 3, yaitu versi Kacong Deso. Dan Kacong Deso di sini memiliki pencatatan keuangan toko sembako itu sangat simpel ya, nggak rumit ya guys, dan dapat dipahami oleh siapapun. Nah, contohnya kayak gimana? Ini dia contohnya. Ini adalah contoh pembukuan toko sembako Kacong Deso. Nah, kita itu membuat denah seperti ini, 1, 2, 3, ada 3 kolom, 1, 2, 3 kolom. Kolom 1 adalah hari dan tanggal. Yang nomor 2 kolomnya itu adalah pendapatan toko kita. Yang kolom 3 itu adalah simpanan atau keuntungan toko kita. Contoh, hari pertama atau hari Senin kita itu mendapat 1 juta atau pendapatan toko kita. Nah, dan otomatis kita itu menyimpan atau keuntungan toko kita itu adalah 100.000. Kalau 1 juta kita itu simpan 100.000. Kalau 50.000 pendapatan toko kita, 500.000 pendapatan toko kita, berarti kita itu nyimpan 100 kalau 50 berarti 500 berarti 50.000 ya. Kalau 500.000 kita nyimpan 50.000, dan begitu seterusnya. Kalau 1.500.000 berarti kita nyimpan 150.000. Begitu seterusnya sampai akhir bulan kita jumlah nih. Kita jumlah, ternyata sebulan kita itu pendapatan toko kita itu adalah 30 juta. Seumpama ini dari hari 1 sampai hari tanggal 30 itu adalah 30 juta. Uang pendapatan toko per hari kita jumlah adalah 30 juta. Nah, berapakah jumlah keuntungan kita? Ya, kita jumlah dari atas juga. Ini adalah keuntungan sudah kita catat. Nah, ini kita jumlah, ternyata di sini adalah 3 juta. Dan ini adalah keuntungan kotor toko kita, yaitu 3 juta. Ingat, ini adalah keuntungan kotor toko kita, yaitu 3 juta. Ada yang harus kita bayar nih. Dari 3 juta, apa saja yang harus kita bayar? Ini dia, ketika akhir bulan kita itu membayar ini. Kontrak toko itu berapa? Dan juga biaya lainnya, contoh seperti listrik, air, dan semacamnya. Kita masukkan di sini. Contoh, kontrakan toko 450. Biaya lain seperti listrik dan semacamnya. Nah, ini adalah 250.000. Ini sudah contoh. Kita jumlah menjadi 700.000. Ya, menjadi 700.000. Nah, kita tulis nih keuntungan kita, keuntungan toko kita 3 juta.
3 juta kita turun ke sini, 3 juta dikurangi beban toko kita yaitu 700.000, kita tulis 700.000. 3 juta dikurangi 700.000 itu hasilnya 2.300.000, dan ini adalah laba bersih kita. Inilah keuntungan kita. Dan ini adalah keuntungan bersih toko kita. 2.300.000. Gampang kan? Nggak sulit. Nggak usah pakai persenan, nggak usah pakai pembukuan 2 kali, nggak usah. Ini gampang. Kita catat pendapatan sehari toko kita, lalu kita itu buat simpanan per hari kita itu berapa. Contoh kalau 1 juta kita tulis 100.000, dan juga seterusnya. Kita jumlah akhir bulan pendapatan toko kita itu berapa, dan simpanan atau keuntungan toko kita itu berapa. Kita jumlah, ternyata 3 juta. Sedangkan pendapatan toko kita itu ternyata di akhir bulan 30 juta. Nah, ini kan kita belanjain terus. Yang 30 juta ini kan kita belanjain terus. Ya, ini dibelanjain terus. Ini nggak ada uangnya. Kenapa? Karena ini sudah masuk ke toko kita. Sedangkan 3 juta ini dipegang oleh kita. Karena ini adalah keuntungan toko kita. Adalah 3 juta. Tapi ini adalah laba kotor ya, laba kotor. Nah, setelah ini kita itu harus bayar nih beban-beban kita. Ada kontrakan, ada biaya lainnya seperti lampu dan semacamnya. Di sini kita jumlah 250 menjadi 300.000, 700.000 kalau kita jumlah. Nah, setelah itu 3 juta laba kotor kita ini nanti kita kurangin nih. 3 juta dikurangi beban kita, beban toko kita 700.000. Jadi hasilnya adalah 2.300.000. Ini adalah hasil atau keuntungan toko kita itu bersih. Ini secara gampangnya menulis pendapatan toko kita atau pencatatan keuangan kita. Dan saya 100% kepada teman-teman, toko kalian itu akan berkembang. Ya, asalkan teman-teman di sini mengikuti pencatatan keuangan versi Kacung Desa di sini. Dijamin tidak akan rugi dan tidak akan bangkrut toko kalian. Dan toko kalian itu akan mengalami perkembangan. Dan barang kalian itu akan semakin banyak dan semakin lengkap. Jadi, ikutilah cara pencatatan keuangan dari Kacung Desa. Jadi, itulah contoh-contoh dari 3 macam versi pembukuan atau pencatatan keuangan toko sembako. Dan ingat, saya ingatkan sekali lagi kepada teman-teman, sobat-sobat, versi nomor 1 dan versi nomor 2 mengenai pencatatan keuangan ini saya tidak mengetahui secara pasti. Cuman saya di sini hanya sebagai contoh saja ya. Jadi saran saya itu ikuti nomor 3 aja, yaitu versi Kacung Desa. Dan di situ sangat gampang dan sangat mudah untuk dipahami ya. Dan itu enggak rumit. Dan dijamin toko kalian itu akan berkembang. Dan barang kalian itu akan bertambah per bulannya. Dan kalian itu bisa rasakan sendiri ya. Bisa rasakan sendiri. Asalkan teman-teman itu tidak menjual rugilah barang-barang toko sembako kita. Nah itu. Dan mungkin hanya itu mengenai pencatatan keuangan toko sembako. Dan dukung channel ini agar saya itu bersemangat untuk membuat video selanjutnya mengenai toko sembako. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.